Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku, Takia Rahma. Jadi di video aku kali ini, aku bakal share ke kalian tentang bahaya subasubs atau subscribe for subscribe bagi YouTuber pemula. Yang sebenarnya itu kayak nggak boleh banget gitu loh bagi para YouTuber yang pemula gitu. Karena kenapa sih? Soalnya tuh ada beberapa dari YouTuber gitu yang bilang kalau subasub itu aman sama yang nggak aman atau bahaya gitu kan. Nah jadi aku bakal kasih tahu dulu ke kalian tentang bahaya subasub. Dan aku juga pernah gitu loh lihat kan video YouTuber gitu tentang bahas subscribe-ku dikit dan lain-lain gitu kan. Nah, aku bakal kasih tahu kalian gitu. Nah tapi teman-teman jangan lupa ya sebelum itu kalian untuk like, subscribe, komen, dan share videoku ini ke teman-teman kalian. Dan jangan sampai lupa juga untuk nyalain loncengnya di bawah ini ya teman-teman ya. Dan teman-teman jangan sampai ada yang di skip ya video-videoku ini, agar kalian tahu gitu loh bahaya buat kalian-kalian yang mau nge-YouTube kayak atau yang udah jalan YouTube tapi kalian itu sering melakukan subasub gitu. Ini tuh juga ada dari YouTuber subscriberku gitu. Dia itu kayak komen gitu kan. Di video komenan aku tuh kayak gini ya teman-teman ya. Dari Hoirotul Semangat. Jangan lupa subscribe juga teman-teman ya. Itu loh kak, tips bagi pemula ngatasi orang subscriber tapi pingin di subscribe balik. Padahal itu nggak boleh tuh sama YouTube. Kalau subscribe kita dilihat video kita kan mending. Lah kalau habis kita subscribe balik dianya malah unsubscribe kan nggak lucu gitu kan. Nah ini tuh berkaitan banget gitu sama subasub gitu kan teman-teman. Jadi subasub itu teman-teman yang kalian itu harus tahu dulu. Jadi di sini aku mau kasih tahu dulu tentang peraturan dari YouTube gitu. Ada tentang kebijakan interaksi palsu. Jadi di sini tuh YouTube itu tidak mengizinkan penggunaan metode yang dapat meningkatkan jumlah penayangan, suka, komentar atau metrik lainnya secara buatan, baik melalui pengguna sistem otomatis atau dengan mediakan video kepada penonton yang tidak menaruh curiga. Pokoknya tuh konten dan channel yang tidak mematuhi kebijakan ini dapat dihentikan atau dihapus dari YouTube. Kayak gitu. Terus arti kebijakan ini bagi Anda, jika Anda memposting konten yang menautkan atau mempromosikan layanan pihak ketiga yang dapat meningkatkan jumlah penayangan, suka, dan subscriber secara buatan, konten yang menautkan atau mempromosikan situs atau layanan pihak ketiga yang dapat meningkatkan jumlah penayangan atau subscriber secara ilegal, dan konten yang mengajak untuk subscribe ke channel kreator lain yang hanya jika mereka subscribe ke channel Anda atau yang disebut dengan subasub. Nah, jadi di sini itu sudah jelas banget teman-teman kalau subasub itu udah ada di peraturan YouTube, di kebijakan YouTube gitu kalau nggak boleh dilakukan. Nah, kenapa sih kok subasub itu nggak boleh dilakukan? Jadi yang pertama, kalau misalnya kalian menggampangkan subasub, kalian itu kayak gini loh teman-teman. Jadi males gitu YouTube gitu kan. Ya kayak misalnya nih aku ke YouTube channel orang yang udah terkenal gitu, kak subscribe balik ya, kak subscribe, ayo dong padamkan gitu. Nah maaf teman-teman, bukannya aku nyindir atau gimana, tapi itu sebenarnya itu tuh nggak boleh gitu loh sama YouTube. Misalkan nih teman-teman, ini tuh juga rugi gitu loh di kalian. Misalkan kan kalian udah ngajak orang itu untuk nge-subscribe kalian gitu, subscribe balik, ternyata orang itu tuh nggak nyalain channel yang diunggulkan sama orang itu gitu kan. Jadi misalkan kita udah subscribe dia, nah terus sama dianya juga di subscribe, terus besok atau 2 hari ke depannya subscriber kita itu nurun gitu, sedangkan kita tuh kayak jadinya kan seuzon gitu kan, takutnya wah kayaknya dia ada yang unsubscribe aku gitu kan. Nah kan jadinya rugi gitu loh, kita udah subscribe dia tapi kita juga bimbang gitu kan, nih orang udah aku subscribe tapi kok subscriberku turun, apa dia kayak yang unsubscribe aku atau gimana gitu kan. Kan takutnya jadi berpikiran aneh-aneh gitu kan teman-teman. Nah itu juga nggak baik gitu loh. Terus yang kedua, kalian udah di subscribe tapi tuh nggak ngaruh sama sekali di jam tayang kalian gitu loh. Misalkan kalian belum mencapai monetisasi, kak subscribe aku ya, misalkan kalian udah mencapai 1000 subscriber, nah tapi nggak ngaruh di 4000 jam tayang kalian gitu loh. Sedangkan 4000 jam tayang itu kayak susah banget kan teman-teman untuk dicapai gitu kan, kayak ya bener-bener murni gitu loh. Makanya si YouTube itu ngasih waktu 12 bulan kita harus mengumpulkan 1000 subscriber sama 4000 jam tayang gitu kan. Makanya itu kalau misalnya kita belum mencapai, otomatis kita kan harus semangat lagi kan selama 12 bulan itu, walaupun kerugiannya ya 1 bulan sebelumnya itu yang dihitung 12 bulan itu hangus gitu kan. Ya nggak apa-apa lah, namanya juga usaha kan, nggak bakal ngehianatin hasil gitu. Terus selanjutnya teman-teman, kalian itu meng-copy paste kayak kalian itu copy paste kan kayak kak auto subscribe padamkan bla 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 gitu, terus kalian itu kopas ke beberapa channel gitu. Nah itu tuh nggak boleh gitu loh teman-teman sama pihak YouTube gitu, udah ada di kebijakan juga kan, terus kayak melanggar gitu kan. Terus juga ada yang kayak kita itu bom atau spam di
komentar gitu ya. Misalkan di video channel yang udah terkenal gitu, terus kita tuh kayak komen, kak subscribe balik sampai 5 kali misalkan, itu tuh langsung auto teman-teman, langsung nggak bakal ada di komentar gitu loh. Sama YouTube itu udah auto dihapus gitu. Jadi komentar kita itu cuman masuk di notif YouTube Studio, tapi nggak masuk di komen yang ada di videonya itu loh. Jadi kayak YouTube itu nggak suka kalau kita tuh terlalu spam gitu loh teman-teman. Kayak ya buat apa sih spam gitu kan. Terus juga ada selanjutnya itu kayak kita itu komen, tapi komennya itu melenceng jauh dari video yang diupload. Kayak misalkan video yang diupload itu tentang mukbang gitu, terus di situ tuh dia kayak komen, kak kok nyanyinya bagus banget ya, kayak melenceng jauh gitu loh, kok jadi gak nyanyi gitu kan. Atau enggak, kak subscribe balik bla 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 bla, kak udah aku subscribe bla 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 bla. Nah teman-teman, kalau misalnya nih kayak youtuber gitu kan, kayak mengingatkan jangan lupa ya subscribe, comment, share, dan like, itu tuh karena emang sudah wajar gitu loh. Jadi setiap kita bikin video, kita membuat kayak gitu, kayak kata-kata seperti itu tuh memang agar kita itu lebih semangat lagi gitu loh dalam setiap video kita gitu kan. Nah tapi beda teman-teman kalau sama orang yang pas dia upload nih video pertama, jangan lupa subscribe ya gini-gini, terus dia tuh sebulan, 2 bulan, sampai 7 bulan dia nggak upload, tapi dia cuma menguntungkan subscribe balik ya, subscribe balik, udah aku subscribe nih gini gitu. Cuman ngaruh di subscriber doang teman-teman, nggak ngaruh sama sekali di jam tayang. Soalnya dari pengalaman aku sendiri, bahkan orang yang nge-subscribe kita itu belum tentu dia nonton video kita. Bahkan mungkin 95% itu malah nggak nonton gitu loh. Kebanyakan dari orang-orang nggak subscribe kan kayak gitu. Terus aku juga pernah lihat di video orang, kalau dia itu nasihatin gitu kan, nggak usah khawatir kamu subscribernya itu dikit. Soalnya ada kok youtuber yang udah terkenal gitu, subscribernya nggak banyak, tapi dolarnya itu tetap ngalir banyak karena banyak yang minatin gitu videonya gitu. Kayak intinya tuh subscriber itu mungkin ngaruhnya ya di play button, silver play button, diamond play button, sama gold play button ya, kayak gitu-gitu doang kan. Sama naikkan ketenaran, misalkan gini ya, wah ini udah 40.000 subscriber atau 100.000 atau 1 juta gitu ya, pasti ya orang-orang lebih percaya sama subscriber itu kan, karena dianya banyak subscribernya gitu. Tapi untuk youtuber pemula itu ya udahlah, pokoknya ya berjuang dulu lah. Soalnya aku juga pernah lihat gitu kan di youtuber juga ada tuh dia itu berjuang 5 tahun dulu baru bisa mencapai 1 juta subscriber, atau dia berjuang selama 7 tahun baru bisa dapat 7 juta subscriber. Ya pokoknya itu kita tuh kayak niat gitu loh teman-teman. Kita tuh semakin sering upload berarti semakin sering juga kan kita mendapatkan orang-orang yang melihat kita gitu. Kayak misalnya nih, kayak tutorial apa ya, kayak tutorial ini Subasubs, terus aku muncul di nomor berapa gitu kan, oh Takia Rahma. Terus misalkan orang-orang nyari lagi gimana cara upload video YouTube ke YouTube gitu, oh ada Takia Rahma lagi. Jadi setiap kali dia search itu ada video-video kita gitu, ada channel kita. Nah otomatis orang itu kan semakin kayak, oh ini orang ternyata bikin upload terus ya, rajin ya, kayak gitu kan. Nah pokoknya kan kayak gitu kan teman-teman, pokoknya tuh kayak bahaya banget gitu loh teman-teman buat para youtuber pemula gitu. Soalnya nih kalau misalnya nih kita udah nge-YouTube, udah dimonetisasi deh, itu tuh masih bisa menerima kayak kak auto subscribe balik ya bla 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 gitu kan. Nggak sebahaya yang di sebelum dimonetisasi sih, cuman ya kalau bisa kalian itu kayak tanamkan di diri kalian sendiri gitu loh, bahwa kita tuh meminta subscribe orang gitu ya. Misal kayak kak subscribe balik ya, udah aku subscribe nih kayak gini-gini. Orang yang kalian subscribe itu juga nggak tahu ikhlas nggak ikhlas gitu loh. Terus bisa jadi nih misalkan aku tiba-tiba nggak unsubscribe kalian, atau mungkin bahkan kebalikannya gitu kan. Itu kan malah merugikan dari kedua belah pihak gitu loh teman-teman gitu. Intinya mah yang ngeril-ril aja gitu loh, meskipun ya yang nonton kita tuh masih 10, 5 atau 2 gitu ya, 2 hari itu dapat 2 doang. Ya nggak apa-apa, orang namanya juga baru pemula dan pengen menjadi orang yang gede kan pasti berawal dari yang kecil dulu kan. Kayak dari pengalaman aku pribadi 2 bulan yang lalu itu kan aku kan upload kan sebulan 2 minggu atau enggak sebulanan gitu ya. Kayak aku tuh masih nggak ngerti YouTube itu gimana. Terus dari 2 bulan yang lalu itu aku udah mulai, aku harus semangat gitu, mumpung lagi ada masa COVID-19 gitu kan, mumpung aku di rumah gitu. Jadi aku imbangkan gitu kan kuliahku sama ini gitu kan. Ya udah. Terus akhirnya aku ngambil jalan yang aku harus seimbangkan keduanya. Nah terus ya mau nggak mau aku harus konsisten gitu loh. Sedangkan waktu itu kan aku udah konsisten ya 2 hari sekali. Terus sekarang ini kayak aku 3 hari sekali gitu ya. Kayak aku tuh bingung mikir konten gitu kan. Tapi aku udah usahain
hari besoknya, misalnya nih aku kan mesti malam ya, aku tuh mikirnya gini loh, kalau malam tuh takutnya dikit yang nge-view, ya udah aku uploadnya otomatis besoknya gitu sih, karena aku juga padat gitu sih teman-teman. Jadi gimana caranya aku tuh konsisten gitu. Nah, dari cerita pengalaman aku ya yang udah aku alamin sendiri, aku dari 1103 atau 1101 ya waktu itu. Terus 1 bulan menjelang 2 bulan ini ya, setelah dimonetisasi juga, aku tuh udah mencapai 1220. Jadi kan udah lumayan gitu loh teman-teman. Aku udah kebantu 100 subscriber gitu. Nah, gimana kalau misalnya aku semakin rajin lagi dalam YouTube dan aku meningkatkan kualitas video-video gitu seperti yang lebih bagus lagi, kan otomatis bakal lebih banyak dan lebih apa ya, pokoknya lebih banyak lah intinya. Dia sama, sebelumnya aku juga sama kayak kalian yang sama-sama masih 0 subscriber, yang 1, yang 2 ya, yang 10, sama teman-teman. Aku juga mengalami hal itu. Bahkan aku di 1220 aja udah bersyukur gitu kan, soalnya dari perjalananku yang sebelum-sebelumnya itu aku nggak mengalami kenaikan, bahkan sekarang udah mengalami kenaikan gitu. Aku seneng walaupun kadang tuh subscriber turun naik. Nah, yang aku suka curiga itu sama orang-orang yang nge-subscribe aku minta subscribe balik gitu loh. Kayak enakan gitu teman-teman, misalkan ada yang bilang Kak subscribe balik ya gitu kan, aku tuh subscribe, tapi tuh aku nggak ngerti dia itu berapa hari kemudian nge-unsubscribe aku, nggak kayak gitu kan kesel gitu loh. Bener kata si Khairatul Semangat itu kalau nggak salah, itu dia juga bilang gimana Kak aku udah nge-subscribe ternyata dia unsubscribe aku setelah beberapa hari setelahnya. Itu kan sakit banget gitu kan teman-teman, kayak gitu kan mempermainkan sesama YouTuber pemula gitu kan. Harusnya kan kita sesama YouTuber tuh harus saling semangatin gitu loh. Kalau emang mau kayak gitu ya udah, tapi ya jangan sering-sering juga gitu minta subscribe kayak gitu kan, soalnya itu bahaya juga gitu kan. Terus ada juga sih YouTuber yang bilang aman, tapi untuk di video kali ini aku bahasnya tentang bahaya subscribe ya teman-teman ya. Ya pokoknya buat kalian yang murni aja lah, maksudnya ya udahlah berjuang gitu kayak gitu kan. Gak usah minta orang buat subscribe kayak ya aku mah wajar, masa kita kalau bikin video kayak aku udah sebutin di awal wajar gitu loh, setiap kali kita upload 2 hari sekali misalkan, jangan lupa ya untuk subscribe kayak gitu. Tapi kita seimbangin sama konsisten upload video, bukan cuma minta doang subscriber gitu. Kalau cuma minta doang takutnya kayak yang aku bilang tadi, yang pertama nggak bakal ditonton, nggak ada efeknya untuk jam tayang. Yang kedua itu bakal kena kebijakan YouTube gitulah. Tadi aku baca tuh bakal dihapus ya kalau nggak salah ya. Tapi aku nggak tahu gitu. Maksudnya tuh aku nggak pernah tahu realnya gitu kan. Kalian ntar baca-baca aja di peraturan YouTube agar kalian itu lebih jelas lagi dan lebih paham lagi gitulah, agar kalian itu nggak salah jalan gitu kan. Terus kalau misalnya buat kalian yang nanyain Kak gimana kalau 1000 subscriber sama 4000 jam tayangku tuh belum terpenuhi selama 12 bulan, aku udah bikinin video itu ya teman-teman. Kalian tinggal tonton aja videonya di link yang di sini ya, kalian tinggal aja lihat. Di situ aku udah jelasin juga dan dapat pertanyaan dari subscriber aku gitu, dari orang yang komen di komentar aku gitu. Pokoknya gitu aja teman-teman ya, bahaya buat kalian para YouTuber pemula kalau kalian minta subscribe kayak gitu kan. Itu tuh kayak bahaya gitu loh teman-teman. Soalnya yang udah aku jelasin tadi dari awal sampai menit ke akhir ya. Kayak gitulah pokoknya. Teman-teman terima kasih yang udah nonton videoku ini, dan terima kasih banyak yang udah nggak nyekip videoku ini dari awal sampai akhir, dan terima kasih banyak yang sudah mau nge-subscribe, comment, share, dan like, itu terima kasih banyak. Dan terima kasih juga yang udah mau mencet tombol lonceng, pokoknya terima kasih banyak. Dan terima kasih banyak yang udah ngikut perjalanan aku dari nol sampai sekarang. Pokoknya aku terima kasih banyak ya teman-teman ya. Pokoknya buat kalian yang mau nge-YouTube atau udah mulai jalan tapi belum dimonetisasi atau gimana, kalian semangat aja. Kalian jangan insecure sama diri kalian sendiri gitu. Kalian harus percaya diri kalau kalian tuh bisa. Pokoknya apapun yang kalian lakukan itu kalau intinya buat kebaikan, insya Allah ada keberkahan gitu loh di suatu saat nanti. Tapi ya namanya perjalanan pasti kan susah ya teman-teman ya, pasti ya susah lah. Kayak kita tuh mau jalan ada batu kerikil gitu, jadi naik jatuh gitulah pokoknya ya. Kalian pokoknya semangat aja gitu ya. Pokoknya sesama YouTuber pemula atau YouTuber yang udah tinggi atau sesama gitu ya, jangan saling menjatuhkan gitu. Pokoknya kita harus saling support gitu loh. Nah supportnya tuh dengan cara yang baik gitu, berbisnis lah yang baik gitu, jangan sampai menjatuhkan orang lain gitu. Soalnya kalau misalnya kita menjatuhkan orang lain, kita nggak tahu karma apa yang bakal kita dapat setelah kita menjatuhkan orang lain itu kan teman-teman. Pokoknya buat kalian semangat terus YouTube-nya. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share videoku ini ke teman-teman kalian. Dan terima kasih banyak udah support aku dari nol sampai sekarang. Terima kasih, bye, see you the next video.